Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Aprianti-Ningrum. Saya berasal dari DIVC. Jadi pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang program sistem manajemen logistik berbasis OOP yang telah saya buat berdasarkan spesifikasi soal yang telah diberikan, yaitu soal hard dengan judulnya yaitu gedung GKM. Nah, jadi inti dari permasalahannya ini adalah bagaimana kita mengelola berbagai jenis barang distribusi seperti barang pecah belah, barang perishable, atau mudah busuk, sehingga suplai medis yang dimana masing-masing itu memiliki aturan penanganan biaya logistik dan pengemasan yang berbeda-beda. Namun, tetap harus terdata di dalam satu sistem inventaris yang global. Nah, untuk menyelesaikannya, pertama saya menerapkan konsep encapsulation pada abstract class. Nah, di mana di sini dinamakan abstract class barang yang berfungsi sebagai kelas induk atau template atau cetak biru untuk anak-anaknya atau kelas anak-anaknya. Nah, di sini semua atributnya itu sensitif seperti SKU, harga, dan stok. Sehingga saya men-setnya sebagai private dan sehingga aksesnya itu dikontrol dengan gunakan di mana aksesnya itu dikontrol dengan gunakan metode getter. Nah, di sini juga terdapat variabel statis private double global free di mana ini berfungsi untuk menyimpan biaya logistik global yang berlaku untuk semua barang. Yang kedua, saya menerapkan inheritance atau pewarisan. Di sini saya melakukan inheritance atau pewarisan. Nah, untuk anak-anak, jadi di sini abstrak kelas barang itu tadi saya sudah sebutkan dia berfungsi sebagai kelas induk yang merupakan cetakan atau template untuk anak-anaknya. Nah, jadi dia mewariskan sifatnya ke anak-anaknya. Yaitu terdapat mana kelas barang? Jadi di sini terdapat kelas barang pecah belah, dia extend dari barat, dia mewariskan sifat yang dari induknya. Jadi di sini terdapat komentar yaitu anak kelas 1 khusus barang pecah belah dikhususkan untuk kelas pertama. Kemudian di sini juga dia mewariskan ke anak yang kedua yaitu barang perishable yang dimana khusus untuk barang yang bisa busuk. Kemudian untuk di sini terdapat 7 kelas atau turunan dari barang perishable yang disebut juga dengan multi level inheritance. Nah, jadi kelas barang pecah belah dan perishable itu mewarisi sifat dari kelas barang. Nah, untuk supply medis ini saya menerapkan multi level inheritance karena dia kelas ini merupakan turunan langsung dari barang perishable. Di sini tertanda extend perishable barang perishable. Nah, dengan demikian aturan penanganan suhu dan sisa dari kadaluarsa di barang perishable ini bisa langsung otomatis diturunkan di supply medis. Nah, kemudian di pilar object oriented programming selanjutnya yaitu yang sangat krusial yaitu soal ini juga ada saya menerapkan polymorphism di mana pada kelas induk barang terdapat metode hitung akhir. Nah, dan juga di sini juga terdapat subclass yang dimana subclass setiap subclass itu mengaverage metode ini dengan rumus penanganan biaya yang berbeda. Contoh menariknya ada di kelas suplai medis. Di kelas suplai medis ini saya memanfaatkan keyword super hitung akhir untuk memanggil perhitungan dasar dari kelas induknya. Baru kemudian ditambah chart flat $50 jika barang tersebut dikategorikan berbahaya. Ini membuat kode menjadi sangat efisien dan menghindari redundansi logika. Kemudian selain overriding, saya juga melakukan metode overloading di mana pada fungsi kemas itu ada tiga. Di sini pada fungsi kemas itu ada tiga, yaitu fungsi kemas yang pertama itu adalah versi tanpa parameter. Jadi untuk warp standar. Kemudian versi kedua itu terdapat versi satu parameter string math. Kemudian ketiga itu ada versi dua parameter dengan gabungan antara string, material, dan in lapisan sesuai dengan urutan mandat dokumen soal yang diberikan. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir itu pada class solution. Pada class solution ini, program akan membaca input perintah secara dinamis menggunakan scanner. Nah, ketika perintah add atau add masuk, sistem akan memvalidasi berat barang terlebih dahulu. Nah, kemudian jika lolos, counter total sukses terdaftar akan bertambah dan mengoptimisasi pembuatan ID untuk format yaitu NL strip SKU strip nomor urut. Nah, jadi semua fitur pendaftaran, pengemasan yang berlapis, pengurangan stok saat dispatch, hingga cetak laporan akhir telah berjalan dengan lancar seluruh aturan bisnis. Jadi untuk secara singkat, alur jalan program ini terbagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama yaitu program membaca baris pertama input untuk menentukan jumlah perintah, di mana program ini juga menyiapkan sebuah area list barang kosong sebagai wadah dinamis untuk menampung semua barang yang sukses didaftarkan. Kemudian tahap yang kedua itu tahap perulangan perintah atau looping taken. Nah, sistem ini akan membaca baris demi baris input, lalu memecahkannya menjadi teks tersebut menjadi potongan kata atau tokens. Nah, kata pertama ini bertindak sebagai perintah seperti add, wrap, dispatch, atau set global fee. Nah, kemudian tahap terakhir itu tahap eksekusi dan percabangan. Jika perintahnya add data, divalidasi beratnya. Jika lolos, objek subclass akan dibuat dan nomor urut ID bertambah lalu dimasukkan ke array list. Nah, di sini jika perintahnya wrap atau dispatch, sistem akan mencari indeks barang di dalam array list lalu memanggil metode pembungkusan overloading atau pengurangan stok. Nah, kemudian jika perintahnya report all, program melakukan perulangan isi array list untuk mencetak semua rangkuman inventaris secara rapi. Nah, jadi untuk hasil outputnya sendiri, program akan menghasilkan dua jenis cetakan di layar. Jadi kalau dia di run,
Jadi di sini program akan menghasilkan dua jenis cetakan di layar di dalam terminal ini. Nah, jadi output respon akan jadi yang pertama itu output output respon langsung. Nah, jadi setiap kali perintah seperti pendaftaran berhasil, pembungkusan atau pengiriman barang dijalankan, sistem akan langsung mencetak baris konfirmasi real time seperti teks sukses, berhasil menambahkan bla bla bla, pengemesan bla bla bla, atau pengiriman berhasil bla bla bla. Kemudian yang kedua itu adalah Nah, di sini terdapat pengawasan barang ini, pengawasan barang ini, penerimaan berhasil ini. Nah, kemudian jenis cetakan yang kedua yaitu output laporan akhir. Di sini terdapat output report all. Jadi, ini adalah output menu utama berupa table inventaris global. Di sini kita bisa melihat bahwa ID unik seperti NLB0011 tercetak pas selebar 9 karakter sesuai dengan output yang diminta dalam soal. Kemudian tipe sistem seperti barang gampang pecah belah atau supplemented format rapi dan kolom harga akhir menampilkan hasil kalkulasi dari metode polymorphism lengkap dolar dengan tanda dolar di mana tanda dolar di depannya dan dua angka di belakang koma murni rata kiri. Kemudian baris paling bawah ditutup dengan total barang yang diproses secara akurat. Jadi semua fitur pendaftaran pengemasan yang berlapis, kemudian pengurangan stok saat dispatch hingga cetak semua laporan telah berjalan dengan lancar dan memenuhi seluruh aturan bisnis. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.